Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Sodik. Saya mahasiswi dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke, pada kesempatan kali ini, di video ini, saya akan membahas tentang pendidikan di Indonesia. Ngomongin soal pendidikan di negara kita, kemarin di akhir tahun 2019, hasil tes PISA yang dilaksanakan pada tahun 2018 telah keluar dan hasilnya Indonesia berada pada peringkat ke-74 dari 79 negara yang mengikuti tes PISA ini. Wow. Sebelumnya nih ya, buat kalian yang belum tahu apa sih PISA itu, PISA adalah singkatan dari Program for International Student Assessment. Nah, program ini digagas oleh OECD, yaitu Organization for Economic Cooperation Development. Nah, PISA ini setiap 3 tahun sekali melakukan sebuah tes riset yang dilakukan oleh anak-anak berumur 15 tahun dari berbagai negara. Tujuannya untuk mengevaluasi sistem pendidikan di negara-negara yang ada di dunia. Nah, bidang yang dites di PISA ini tuh ada 3. Yang pertama, matematika, sains, dan literasi. Menurut data OECD, dari tahun 2009 sampai 2015, Indonesia selalu berada pada peringkat 10 paling bawah. Bahkan, skor yang diraih oleh Indonesia ini selalu di bawah rata-rata skor yang diberikan oleh PISA. Seorang profesor dari Harvard University pernah melakukan riset pada anak-anak berumur 15 tahun di Jakarta. Dan hasilnya, menurut profesor dari Harvard University ini, sistem pendidikan di Indonesia tertinggal 128 tahun dibanding negara-negara maju lainnya. Ini baru di Jakarta, belum lagi di negara-negara yang lainnya. Nah, karena aku tuh penasaran kenapa kok bisa gitu negara kita selalu berada di paling bawah. Apa ada yang salah dari sistem pendidikan kita? Terus gimana sih kalau sistem pendidikan di luar negeri tuh kayak gimana gitu? Akhirnya aku mau hubungi temen SMP aku yang dia pas SMA itu pindah ke Brisbane. Jadi Brisbane itu sebuah kota di negara Australia. Nah, Australia sendiri itu kan masih negara tetangga kita kan. Aku tanyalah sama dia, apa sih perbedaan sistem pendidikan di Indonesia sama sistem pendidikan di sana gitu? Gimana cara kamu belajar di sana? Dan pas dia ngejelasin, ternyata emang ada banyak perbedaan dari sistem pendidikan kita dengan sistem pendidikan negara Australia tersebut. Yang pertama nih, dari jam masuk sekolah. Kalau kita itu kan biasa masuk dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore kan. Kalau di Australia itu, mereka belajar dari jam 9 pagi sampai jam 9 sore. Dan waktu istirahat mereka tuh 2 jam. Terus dalam satu hari itu tuh mereka cuman belajar kira-kira 4 mata pelajaran doang. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu mereka kelas 2 SMA, anak-anak di sana itu diberi kebebasan untuk memilih sendiri minat mereka apa. Jadi kalau di Indonesia itu kan ada IPA, ada IPS, ada bahasa, terus juga ada beberapa sekolah kan yang menerapkan perminatan agama gitu. Kalau di Australia ini, perminatannya itu nggak cuma itu gitu. Jadi, perminatannya itu udah berupa soft skill. Nah, anak-anak di sana itu udah diasah skillnya, udah tahu gitu passion mereka apa. Jadi, di setiap sekolah di Australia itu ada tampungan gitu. Kira-kira misalnya anak ini tuh dia mau jadi pilot. Nah, ada perminatan supaya ngelatih mereka jadi pilot. Kalau teman aku sendiri itu, dia ngambil perminatan namanya home economic. Jadi home economic itu tuh belajar kayak memasak, menjahit. Tapi tuh nggak cuma sekedar masak dan jahit doang. Tapi tuh belajar juga gitu, apa gizi dari makanannya, gimana cara ngolah makanan dengan baik, gimana cara memproduksi produk yang udah kita buat. Terus juga belajar kalau yang namanya pabrik baju tuh kayak gimana sih, pabrik pakaian tuh kayak gimana sih. Terus kalau kita jadi buruh itu kayak gimana sih, sistem kerja pabrik kayak gimana. Jadi tuh mereka udah belajar itu semua dan mereka udah dapat sertifikat supaya mempermudah mereka untuk bekerja nantinya. Itu di SMA. Lalu bagaimana dengan sistem pendidikan di negara kita? Sistem pendidikan di Indonesia ini? Apa perlu ada perubahan kurikulum? Apa perlu ada perubahan di bagian kualitas guru? Menurut aku, iya.
harus ada perubahan yang terjadi pada sistem pendidikan di negara kita ini. Di Indonesia, kita ini dituntut untuk knowledge everything. Jadi, kita ini harus memahami semua mata pelajaran gitu. Padahal, hal-hal yang selama ini kita pelajari di sekolah itu tuh paling hanya beberapa persen aja yang kita terapin di kehidupan kita. Jadi, apa yang kita pelajari di sekolah itu gak relevan gitu sama apa yang kita jalani di kehidupan kita. Perspektif yang selama ini salah ketika ada anak yang suatu nilai pelajaran nih jelek, misalnya nilai matematikanya jelek, maka langsung diklaim bahwa anak ini tuh anak yang bodoh gitu. Padahal anak yang nilainya jelek, anak yang mata pelajarannya ada yang jelek, itu tuh bukan berarti anak itu bodoh, tapi karena anak itu tuh bukan bidangnya di situ. Misalnya bukan bidangnya di matematika, tapi si anak unggul di bagian olahraga atau bagian seni. Dan yang terjadi, akhirnya anak-anak di Indonesia mulai kehilangan jati diri mereka. Mereka nih nggak tahu gitu, skill mereka apa, passion mereka di mana. Ya karena yang mereka kejar selama ini adalah nilai. Yang mereka kejar selama ini adalah gimana caranya supaya mereka menjadi anak yang pintar di sekolah. Dengan gaya pembelajaran yang monoton, yang gini-gini aja, yang bahkan sama dengan orang tua kita, menumpu pada hafalan tanpa tahu gitu apa maksud dari yang kita pelajari, tanpa ada penerapannya. Hal ini yang harus dirubah. Kenapa sampai sekarang angka pengangguran di Indonesia semakin tinggi? Padahal ada 200.000 lebih sekolah di Indonesia, dan setiap tahunnya ada ribuan orang yang lulus dari sarjana. Itu karena sekolah tidak menyediakan wadah untuk mengasah skill anak-anak di Indonesia. Kalau misalnya suatu negara pendidikannya bagus, maka kualitas negara itu tuh pasti bagus. Emang sih, melakukan perubahan sistem pendidikan di suatu negara itu tuh emang gak mudah. Tapi, kita bisa kok ikut andil dalam melakukan perubahan sistem pendidikan di negara kita. Dimulai dengan meningkatkan kualitas dari diri kita sendiri. Kita itu harus sadar gitu, harus ada kemauan untuk belajar hal-hal baru, hal-hal yang selama ini gak kita pelajari di sekolah. Sekarang kan udah banyak tuh, ada internet, YouTube, ada sosial media. Nah, yang udah tersedia ini itu tuh bisa dijadikan sebagai sarana kita untuk menambah pengetahuan, untuk meningkatkan passion kita, meningkatkan skill kita. Kemudian, kita ini harus meningkatkan yang namanya minat untuk membaca. Dari hasil tes PISA tahun 2018 kemarin itu, skor yang paling terendah di antara matematika, sains, dan literasi adalah literasi. Artinya apa? Artinya, anak-anak di Indonesia ini udah minim pengetahuannya karena minim membacanya. Maka, kita tuh harus sadar gitu, kita harus tingkatkan lagi minat kita dalam membaca. Dosen-dosen aku tuh sering banget bilang gitu, kalau misalnya pas lagi di kampus, kalian ini udah mahasiswa gitu, udah waktunya untuk sadar. Kalian tuh harus udah terbiasa untuk baca-baca jurnal, baca-baca buku. Kalian tuh harus udah ningkatin lagi minat baca bukunya. Tapi, karena dari kecil, banyak dari kita yang gak terbiasa, yang tidak dibiasakan untuk membaca, jadinya untuk membaca hal-hal kayak jurnal, untuk ngeresum buku, itu tuh rasanya emang sulit banget. Dengan menerapkan hal-hal tadi menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah habit di kehidupan kita, maka negara kita ini lambat laun, perlahan-lahan bakalan ada perubahan menuju yang lebih baik lagi. Kita jangan menunggu adanya perubahan dari negara, kita jangan menunggu adanya perubahan dari pemerintah. Kalau sebenarnya perubahan itu bisa terjadi karena